Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu Pelet. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh ya, dalam mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini, saya sarankan untuk kalian semua mendengarkan ini dengan cara kalian itu menggunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman, karena untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Kita sebut saja Melanie, memilih tinggal di Jawa Tengah bersama paman dan bibinya karena merasa kesepian ketika tinggal di kota bersama orang tuanya yang sibuk. Melanie pikir setelah di Jawa Tengah hidupnya akan berubah. Namun tetap saja Melanie merasa kesepian karena setelah 1 bulan tinggal, Melanie belum juga memiliki seorang teman. "Bule, emang di sini nggak ada anak yang seumuran aku ya?" tanya Melanie pada Bule. "Emang jarang, Duk. Karena di sini setelah lulus SMA mereka pindah ke kota," jawab Bule dengan senyum ramahnya. "Sepi juga desa ini ya, Bule. Tapi ada tetangga kita, Duk, lelaki. Cuma dia jarang keluar rumah." Melanie pun menganggukkan kepalanya, lalu pergi ke teras rumah untuk menikmati udara malam yang dingin. Pandangan Melanie terhenti pada seorang gadis yang sedang mengintip jendela rumah tetangganya. Tetapi tidak lama gadis itu pergi dengan setengah lari. Melanie tidak bisa melihat wajahnya penuh karena hidung dan juga bibirnya ditutupi dengan jilbab yang ia kenakan. Lalu keluar seorang lelaki yang umurnya terlihat sebaya dengan Melanie. Melanie tersenyum ketika lelaki itu melihat Melanie. Tetapi lelaki itu segera mengalihkan pandangannya dan masuk kembali ke dalam rumah. "Bule, aku udah lihat siapa tetangga kita yang cowok itu," cerita Melanie dengan semangatnya. "Oh, kamu sudah kenalan belum?" "Belum. Kelihatannya cuek banget ya, Bule. Tadi aja pas aku lihat itu langsung masuk rumah. Besok kamu datang ke rumahnya, Bule mau bikin kue agak banyak. Siap, Bule." Hari berganti. Dengan udara dingin yang sejuk, Melanie semangat mengantarkan kue titipan Bule kepada tetangganya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wanita baru bayi yang menghampiri Melanie, sebut saja Bulia. "Ini ada kue dari Bule." Melanie menyerahkan piring yang ia bawa. "Oh, terima kasih. Sini masuk dulu." Bulia menerimanya dan mempersilahkan Melanie masuk. Dengan senang Melanie masuk, mata Melanie tertuju pada pintu yang tertutup dan terdengar suara musik pop yang kencang. "Itu kamar si Labib," ujar Bulia yang sadar bahwa Melanie fokus pada salah satu kamar di rumahnya. "Siapa itu Labib?" Melanie mengernyitkan dahinya. "Anak ibu, ganteng loh tapi jarang keluar rumah dan seperti tidak tertarik sama perempuan. Ibu juga heran." Melanie menganggukkan kepalanya dan tidak lama gagang pintu bergerak dan keluarlah seorang lelaki dari kamarnya. "Bib, sini loh, ada tamu." Labib hanya melihat sekilas lalu pergi entah kemana. "Mau kemana itu ibu?" Melanie memandangi pundak Labib yang semakin menjauh. "Nggak tahu, nggak biasanya dia nggak pamit. Tapi biarkanlah, paling beli kuota internet." "Oh gitu, ya udah Melanie tidak bisa lama-lama ya bu. Takut Bule perlu bantuan. Assalamualaikum." Ketika Melanie keluar dari rumah Bulia, Melanie melihat Labib datang berdiri tidak jauh dari lorong perbatasan desa. Melanie memandanginya karena penasaran
dengan apa yang sedang dilakukan Labib. Dan tidak lama datanglah seorang gadis cantik menghampiri Labib. Labib dengan sumringah menyambutnya. Lalu mereka berdua berpelukan layaknya pacaran. Melanie heran karena Pulia bilang Labib tidak tertarik dengan wanita. Tetapi Melanie berpikir positif. Mungkin saja Labib tidak ingin cerita pada Pulia mengenai pacarnya. "Mau kemana sayang?" tanya Intan. "Kemana aja, semaumu," jawab Labib. Lalu Labib dan juga Intan berjalan dengan bergandengan tangan erat seperti takut kehilangan. Melanie mengalihkan tubuhnya ketika Labib dan juga Intan lewat tepat di depannya. Yang Melanie heran, Melanie mencium wangi melati. Tetapi Melanie segera mengabaikannya dan berlari masuk ke dalam rumah. Melanie tidak menceritakan apa yang baru terjadi karena bagi Melanie itu tidak penting. Lalu pada malam hari, Melanie mendengar suara yang sangat mengganggu telinganya. Hingga Melanie keluar dari rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Melanie tidak melihat apa-apa, tetapi suara itu masih terdengar jelas seperti benda yang jatuh berkali-kali ke rumah Pulia. Lalu Melanie melihat gadis yang berlari menuju lorong, seperti gadis yang sama dengan yang Melanie lihat pada malam sebelumnya. Seketika terdengar suara jeritan dari dalam rumah Pulia. Bu Lek dan juga Pak Lek pun keluar dari rumah. "Ano pondok?" tanya Pak Lek. "Nggak tahu Pak Lek, Pulia kenapa teriak-teriak gitu ya? Ayo ke rumahnya." Mereka segera ke rumah Pulia dan melihat Pulia kesakitan seperti menahan sakit yang amat parah. "Bu, kenapa Bu?" tanya Melanie sambil meraba tubuh Pulia untuk memastikan luka Pulia. Pulia masih teriak kesakitan, sementara Melanie tidak menemukan luka apapun. "Bib, sini Bib," teriak Pak Lek. Lalu Labib menghampiri. "Loh Bib, ibumu ini lagi kesakitan, kamu kenapa diem aja?" Pak Lek menaikkan nada bicaranya. Labib hanya diam, tidak menggubrisnya. Cak goblok, di bapakmu belum pulang apa?" Labib menggelengkan kepalanya. Pulia masih teriak kesakitan. Semua yang di dalam rumah bingung kecuali Labib. Lalu Pulia tidak sadarkan diri. "Melanie sama Bule di sini aja, takut Pulia kenapa-napa. Pak Le pulang ya." Melanie dan juga Bule pun menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Seketika Melanie melihat wanita di balik jendela berambut panjang. Wajahnya tertutup oleh rambutnya, mengenakan gaun putih, diam di dekat jendela. Lalu Melanie keluar untuk memastikan siapa yang berada di luar. Tetapi saat Melanie keluar, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Kemudian Melanie masuk lagi ke dalam rumah. "Kenapa, Nduk?" tanya Bule. "Nggak apa-apa, Bule," jawab Melanie dengan wajah yang pucat pasi. Melanie masih tidak mengerti siapa yang Melanie lihat tadi, dan untuk apa dia berada di situ. Jika ingin bertamu, bisa langsung masuk ke rumah. "Kamu sakit, Nduk? Pulang ke rumah saja," ujar Bule. Enggak Bule, Melanie di sini saja." Hari sudah pagi. Melanie dan juga Bule bingung karena melihat tubuh Pulia memar seperti habis dipukuli berkali-kali, padahal semalam tidak ada luka sama sekali di tubuh Pulia. Lalu Pulia tidur hingga mau tidak mau Bule membangunkan Pulia. "Bu, kenapa toh kok begini?" tanya Bule. "Saya tidak tahu loh, tapi sebelumnya saya lihat rumah ini ramai. Wajah mereka tidak jelas semua. Mereka memukuli saya," jelas Pulia sambil memposisikan dirinya duduknya. "Yang benar Bu, di rumah ini tidak ada siapa-siapa kan Bu selain Labib? Saya yakin rumah ini ramai." Seketika bulu kuduk Melanie dan Bule berdiri. Prang! Terdengar suara benda terjatuh, membuat mereka terkejut. Melanie segera menuju ke sumber suara. Saat ke dapur, Melanie melihat Labib sedang mencuci tangan di wastafel. Ketika Melanie ingin mendekati Labib, terdengar suara, "Ngapain kamu di sini?" Suara tersebut membuat Melanie membalikkan tubuhnya. "Hah? Labib?"
Lalu yang mencuci tangan di wastafel? Siapa? Saat Melanie melihat wastafel, di wastafel itu tidak ada siapa-siapa. Air yang mengalir pun tidak ada. Melanie diam, kaku, tidak bisa bersuara. Mau ngapain? Labib kembali bertanya ketus. Oh, enggak kok, nggak apa-apa. Tadi aku dengar suara benda jatuh. Kamu ya? Melanie berbicara sangat gugup. Tinggalkan rumahku sekarang. Ibu kamu, ibuku, urusanku. Tinggalkan rumahku sekarang. Mata Labib memerah, tatapannya seperti ingin menerkam Melanie. Melanie dengan cepat meninggalkan Labib dan juga menghampiri bule yang sedang bersama Bulia. Bule, pulang yuk, kita mandi. Kamu ini kenapa, Tomel? Bulia masih sakit ini. Bule menolak. Ya sudah, mungkin Melanie tidak nyaman di sini, pulang saja. Aku sudah tidak apa-apa kok, ujar Bulia. Biarkan Melanie saja pulang sendiri. Wong rumahnya dekat kok. Melanie menggigiti bibir bawahnya. Melanie bingung harus berkata apa lagi. Tuh, kasihan, antarlah pulang. Bule kemudian menarik nafas panjang. Ya sudah, ayo pulang. Kalau perlu apa-apa bilang ya bu. Akhirnya bule mengalah dan pulang. Bule, di sana desa apa sih? Yang di lorong itu? Tanya Melanie sambil memperhatikan lorong perbatasan desa. Kamu jangan pernah ke sana, Yodok. Bahaya. Kenapa memangnya, Bule? Pokoknya jangan, Duk. Suasana malam yang dingin menyelimuti tubuh Lia. Bulia menutup jendela kamarnya yang bergerak tidak berhenti karena angin. Saat Bulia hendak menutup jendela, berdiri sosok wanita cantik dengan rambut panjangnya. Wanita itu berdiri di dekat pohon. Duk, malam-malam begini gak baik cah wedok itu keluar rumah, ujar Bulia. Tetapi tidak ada sautan dari wanita itu. Duk, mau ke rumah ibu dulu? Iya, jawab wanita itu lirih. Ya sudah, kemari Duk, ujar Bulia ramah. Lalu wanita itu menatap tajam Bulia. Matanya memerah. Astagfirullahaladzim. Bulia menutup jendela rumahnya, tetapi rasanya berat. Seperti angin terus mendorong jendela agar tetap terbuka. Bib, tolong ibu Bib. Bulia berteriak, tetapi tidak ada sautan dari Labib. Bulia hendak berlari, tetapi langkahnya terasa berat. Dan Bulia melihat ular melilit kaki Bulia. Bulia menangis sejadi-jadinya. Wanita yang berada di dekat pohon itu seketika melayang-layang mengelilingi rumah Bulia. Dan dia pun tertawa-tawa dengan tawanya yang sangat mengerikan. Wah, bajingan, olah sopo iki? Pekik Pak Lek saat melihat Bulia tidak sadarkan diri. Sedangkan Melanie dan juga Bule berusaha menyadarkan Bulia. Nopo toh Pak? Tanya Bule. Ustadz Hasan lagi keluar kota. Ustadz yang lain juga lagi pergi bareng santri-santri. Kalau kayak gini bingung aku. Pak Lek memijat kepalanya. Pak Lek, apa gak sebaiknya suruh bapaknya Labib pulang saja? Sudah Pak Lek coba, tapi kata bapaknya Labib, setiap mau pulang ada saja halangannya. Belum lama juga beliau kecelakaan. Jelas Pak Lek. Labib sekarang di mana? Tadi sepertinya Labib keluar dari sore bareng pacarnya, Bule. Melanie memang melihat Labib berdiri di dekat lorong, lalu keluar gadis cantik dari lorong itu. Gadis yang sama, pacarnya Labib. Edan iki Edan. Brak! Suara pintu rumah dibuka sekencang-kencangnya. Labib pulang dengan tubuh yang kucal, tidak beraturan. Intan sayang, Intan sayang. Labib tertawa-tawa sendiri dan menyebut nama Intan berulang-ulang kali. Gila apa kamu Bib? Ibumu sakit gak dijagain, sekarang balik kayak orang edan begitu. Bule ngomel, tetapi Labib tidak menggubris lalu masuk ke dalam kamarnya. Melanie, carikan obat luka Duk, berita Bule. Sudah dicari, di sini gak ada Bule. Melanie ambil yang ada di rumah saja yo. Ya sudah, dengan cepat Melanie lari menuju rumah. Saat Melanie hendak menuju rumah,
Melanie melihat Intan berjalan menuju lorong. Entah mengapa Melanie sangat penasaran dengan Intan. Melanie membuntuti Intan dengan mengendap-endap. Melanie menyusuri lorong perbatasan desa, lorong yang sangat-sangat gelap. Melanie heran mengapa tidak dipasangkan lampu di lorong ini, dan lorongnya seperti sudah lama tidak terurus. Hingga sampai di ujung lorong, Melanie tidak melihat rumah layaknya pedesaan. Yang Melanie lihat hanya hutan. Intan semakin menjauh hingga hampir tidak terlihat oleh Melanie. Kabut makin mengganggu penglihatan malam hari. "Ngapain, Duk?" Suara dari belakang tubuh Melanie mengejutkan. Dan saat Melanie berbalik badan, ternyata Pak Li. Pak Li? Melanie tersenyum kaku. "Pulang sekarang," ujar Pak Li dengan nada yang sangat datar. Melanie menganggukkan kepalanya lalu segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Melanie melihat Pak Li sedang mencekal kotak obat. "Habis dari mana kamu, Duk?" "Lama sekali cuma disuruh ambilkan obat," ujar Pak Li. Kenapa Pak Li sudah ada di rumah? Padahal Melanie yang meninggalkan Pak Li itu. Kenapa juga Pak Li bertanya dari mana? Sedangkan tadi Pak Li ada di belakang Melanie. Pertanyaan yang membuat Melanie diam kaku tidak mengerti. "Lo kok diam sih, Duk? Ya udah, ayo ke rumah Bulia lagi." Pak Li meninggalkan Melanie yang masih mematung. "Duk, cepet Duk," teriak Pak Li dari luar rumah. Melanie dengan cepat berlari menyusul Pak Li. Bulia sudah sadarkan diri, tetapi Bulia belum bisa bercerita tentang apa yang Bulia alami. Bulia masih trauma. Melanie dan juga Bule hanya bisa menenangkan Bulia. Melanie tidak menceritakan tentang apa yang selama ini terjadi. Melanie masih penasaran hingga akhirnya Melanie sendiri yang menemukan jawabannya. Pada siang hari Labib teriak-teriak dan berlari-lari di dalam rumah. "Endi getih, endi kembang. Bib, istighfar Bib, kamu kenapa toh?" Bulia berusaha mencekal tangan Labib, tetapi selalu gagal. Labib terus berteriak hingga membuat Bulia bingung. "Le, iki ibumu Le." Bulia sudah tidak kuat menahan tangis. Bulia menangis sejadi-jadinya karena melihat tingkah Labib yang seperti itu. Kemudian terdengar suara ketukan pintu membuyarkan tangis Bulia. Dan tidak lama gadis bertubuh semampai, kulitnya putih dan matanya coklat masuk ke dalam rumah. Gadis itu sangat cantik jika didefinisikan. "Bib," ujar gadis itu sambil menghampiri Labib. "Siapa kamu?" tanya Bulia heran. "Kalau Intan, Bu." Intan menjabat tangan Bulia dan melemparkan senyumannya. "Intan, kamu temannya Labib? Atau pacarnya?" "Bisa dibilang begitu, Bu." Intan tersenyum manis. "Saya bawakan sop untuk ibu dan juga Labib." Intan membuka tempat makan yang ia bawa. Tempat makan tersebut berisi sop yang kemudian berisi daging yang aromanya itu sangat memaksa untuk menyantapnya. "Duk," Labib dari tadi teriak-teriak, tapi saat kamu datang dia berhenti. Coba kamu tanya dia kenapa," ujar Bulia dengan wajah gelisah. "Nggih, Bu." Lalu Intan mendekati Labib. "Aku bawa ini untuk kamu." Intan menyerahkan botol minum. Dengan sigap Labib mengambilnya dari tangan Intan dan menghabiskan minumannya dalam waktu yang singkat seperti belum minum selama seminggu. "Kamu datang ya?" Labib berbicara seperti sedia kala dan seperti tidak terjadi apa-apa. "Ayo ikut makan sama ibu." Intan menggandeng tangan Labib. "Assalamualaikum," suara Melanie terdengar dari luar. "Masuk saja Mel," ujar Bulia. Lalu Melanie masuk membawa tempat makan. "Bu, Melanie masak ini untuk ibu." Melanie menyerahkannya. "Oh, Intan juga bawa makan. Kalau begitu kita makan bareng-bareng saja ya, Duk." Melanie gugup melihat Intan, dan Intan juga selalu mengawasi kegiatan yang Melanie lakukan. "Bu, Melanie sudah makan. Ibu, Labib dan juga Intan saja ya yang makan." Brang!
Tempat makan sekaligus isinya yang Melanie bawa seketika jatuh dan mengenai kaki Intan. Aduh, Intan meringis kesakitan. Maaf banget ya. Melanie mengusap kaki Intan. Kaki kamu sakit? Tanya Melanie yang menyentuh kaki Intan terasa sangat dingin. Nggak apa-apa. Intan mengalihkan kakinya dari Melanie. Ibu jadi nggak bisa makan masakan Melanie deh. Nanti Melanie masak lagi ya, Bu. Iya, Nduk. Intan juga sudah bawa makanan nih. Ibu coba ya. Pulia mulai menyantap makanan yang Intan bawa. Kamu pintar sekali masaknya ya, Nduk. Pulia makin lahap memakan masakan Intan. Bau apa ya? Kamu nyium, Tan? Melanie mengenduskan hidungnya karena mencium bau amis dan bertanya pada Intan untuk memastikan. Enggak. Perasaan kamu aja kali. Iya mungkin. Kok Labib diam aja sih? Enggak tahu, tapi nanti akan ku ajak keluar. Mungkin kalau di luar dia mau cerita, ujar Intan. Melanie menganggukkan kepalanya. Bu, Labib sepertinya butuh udara segar. Boleh saya ajak keluar sebentar? Oh, boleh. Labib belakangan ini berubah. Semoga setelah dengan kamu, dia kembali seperti sedia kala. Lalu Intan dan Labib akhirnya keluar rumah. Sementara Melanie masih memandangi pundak mereka yang semakin menjauh hingga menghilang di balik pintu. Bu, apa ibu nggak nyium bau amis? Tanya Melanie yang heran karena mencium bau amis yang tidak kunjung hilang. Tidak, Mel. Tapi ini ibu kok sedikit pusing ya? Pulia memijat kepalanya. Bu, kenapa? Melanie menyentuh Pulia yang sangat kaku. Lalu Pulia kejang-kejang dan juga muntah-muntah. Segala makanan yang Pulia makan kembali keluar. Melanie panik dan segera ke rumah untuk memanggil Bule dan juga Pak Le. Bule, Pak Le, dan juga Melanie segera ke rumah Pulia dan mendapati Pulia sudah tidak sadarkan diri. Kok begini, Duk? Tanya Pak Le. Gak tahu, Pak Le. Pulia tadi kejang-kejang dan muntah-muntah. Ini makanan apa, Mel? Bule mencekal tempat makan yang dibawa oleh Intan. Ini makanan dari pacarnya Labib. Sekarang mereka sudah pergi. Jelas Melanie. Sudah lama mereka perginya. Belum, Pak Le. Susul dia sekarang, suruh pulang. Perintah Pak Le. Melanie berlari untuk menyusul Labib. Untung saja Labib dan Intan belum berjalan jauh dan masih bisa terlihat oleh Melanie. Tetapi saat Melanie sudah mendekat, Melanie bingung mengapa Labib dan Intan menuju ke lorong perbatasan desa. Karena beberapa kali Melanie lihat Intan dan Labib tidak pernah berjalan ke lorong itu. Melanie membuntuti Intan dan Labib dengan mengendap-endap. Lorong desa yang sama saat Melanie lewati, gelap dan seperti tidak terurus. Dan yang ada di desa itu adalah hutan dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Hutan yang biasanya sejuk tetapi kali ini membawa hawa yang sangat tidak enak. Ditambah kabut yang menebal, membuat suasana semakin tidak karuan. Hingga tiba di sebuah gubuk tua, Melanie masih mengintip dari kejauhan apa yang akan Intan dan Labib lakukan. Ada seorang wanita tua, tetapi tubuhnya masih kuat untuk tegak berdiri. Wajahnya masih cantik meski sudah terlihat tua. Ia berpakaian kebaya, Labib dan Intan duduk bersebelahan. Lalu wanita tua tersebut membuyurkan air dengan campuran bunga kepada Labib dan juga Intan. Intan dan juga Labib hanya duduk pasrah, sedangkan wanita tua itu masih membuyurkan air dengan mulutnya yang seperti sedang membaca sebuah mantra. Trak! Melanie tidak sengaja menginjak ranting pohon hingga menyadarkan Intan dan wanita tua tersebut. Oh, Cahayu, beraninya ya kamu masuk ke wilayahku tanpa izin, ujar wanita tua tersebut mendekat ke arah Melanie. Matanya memerah seperti ingin menerkam Melanie saat itu juga. Kalian apakan Labib? Labib ini pacarku, terserah aku akan apakan dia, ujar Intan menyinggungkan bibirnya. Kamu mau ikut bermain di sini, Cahayu? Akan aku laporkan kalian.
Melani berjalan tetapi langkahnya terasa berat, hingga ranting pohon jatuh menghentikan langkah Melani. Mau kemana Cahayu? Wanita tua tersebut melayang hingga tiba di depan tubuh Melani. Kalian ini iblis. Melani berlari berusaha meninggalkan tempat itu, tetapi lagi-lagi langkahnya terhalangi. Ranting pohon berjatuhan mengenai Melani. Kaki Melani terikat oleh rumput-rumput yang kuat, membuat Melani terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Lepaskan dia, iblis betina. Seorang laki-laki tiba-tiba saja datang. Hasan, dia mengganggu segala rencanaku. Bukankah kau duluan yang mulai? Kau yang memberi pelet pada Labib kan? Pelet? Ujar Melani dalam hati. Aku dan juga anakku berhak mendapatkan apa saja. Kita sudah punya peraturan untuk tetap masing-masing. Jangan ganggu siapapun yang ada di desaku. Wanita tua itu pun marah dan melemparkan batu-batu yang ada di sekelilingnya tanpa disentuh. Batu-batu itu melayang tepat ke arah Ustadz Hasan. Tetapi Ustadz Hasan mampu menghindar, hingga terjadi pertarungan antara wanita tua itu dengan Ustadz Hasan. Maaf, cuma Melani yang bisa saya bawa pulang. Labib masih terjebak di desa iblis itu, ujar Ustadz Hasan. Oh nopo gitu Pak Ustadz, ada apa ini Pak Ustadz? Tanya Pak Ali. Bulia dan juga Pak Rizwan sudah kena santet dan dibuat tidak sadar. Makanan yang Bulia makan adalah cacing-cacing. Minuman yang Labib minum adalah darah. Jelas Ustadz Hasan. Ustadz, sebenarnya Melani sudah menyadari ketidakberesan ini, tetapi Melani belum mau cerita. Beberapa kali Melani lihat wanita yang mengintip tiap malam di rumah ini. Iya, itu adalah Ratih. Ratih yang tadi berkelahi denganku. Jadi Intan itu manusia atau bukan Ustadz? Dia manusia yang memakai pelet tetapi bersekutu dengan setan atau iblis. Sudah keterlaluan ini. Lalu bagaimana dengan Labib? Tanya Bulia dengan cemas. Aku dan juga yang lainnya akan datang ke kampung iblis itu. Kalian doakan saja. Melani ikut Ustadz? Jangan, Pak Lek dan juga Bule nggak akan mengizinkan. Tidak apa, kamu yang akan memancing mereka. Tetapi rumah ini harus dibersihkan dahulu. Benar Ustadz? Jadi apa yang harus disiapkan? Tanya Pak Lek. Carikan aku ayam cemani, jangan sampai lewat dari jam 12. Perintah Ustadz Hasan. Akhirnya Pak Lek dan juga Bule menyebar luaskan berita yang menimpa Bulia. Bukan semata-mata untuk menjadikan gosip, karena memang warga desa juga telah mengerti. Lalu warga desa beramai-ramai mencari ayam cemani. Setelah mendapat ayam cemani, lalu Ustadz Hasan meminta golok yang paling tajam. Siapa yang mau melihat Pak Rizwan di sini? Loh, bukannya Pak Rizwan itu sedang ada di luar kota? Tanya salah satu warga desa. Pak Rizwan rohnya sedang diperebutkan oleh iblis. Warga yang sedang ada di tempat pun semuanya terkejut. Tidak terkecuali Bulia yang hampir pingsan, dan ibu-ibu yang lainnya pun menenangkan Bulia. Pak Lek memberanikan diri untuk melihat jasad Pak Rizwan. Pak Lek dan juga Ustadz Hasan berdiri di sudut ruangan. Kemudian Ustadz Hasan menyembelih ayam cemani, lalu Pak Lek bisa melihat Pak Rizwan. Pak Rizwan sedang diperebuti oleh dua iblis, bola matanya hampir keluar. Tangan dan kakinya hampir mau lepas. Pak Rizwan meminta tolong dan amat kesakitan. Ya, itu bukanlah jasad Pak Rizwan, itu merupakan roh Pak Rizwan. Ustadz Banjar yang juga ustadz di desa telah menemui Pak Rizwan di luar kota yang sedang sekarat. Kejadian ini sebetulnya sudah ada indikasinya. Lorong yang ditutup rapat-rapat karena desa itu merupakan desa para pengabdi ilmu hitam dan dihuni oleh para iblis. Tiba-tiba saja seperti memberi panggilan. Pak Lek tidak kuasa melihatnya. Pak Lek jatuh dan tidak berdaya, lalu menangis. Warga-warga, bantu aku ya. Semua berdoa.
minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lengah. Jika ada salah satu yang kena musibah, tandanya musibah buat semua, ujar Ustadz Hasan. Lalu, setelah itu, semua lampu dimatikan. Tidak ada cahaya selain cahaya bulan. Satu desa, lampu itu pun dimatikan. Kita mulai. Salah satu warga kesurupan membuat keadaan semakin mencekam. Ustadz Hasan segera mengeluarkan jin yang ada di dalamnya, tetapi gagal. Lalu ditambah beberapa orang kesurupan lagi. Anjing, ayam, dan juga hewan lainnya mengeluarkan suaranya, seperti memberi indikasi keadaan semakin kacau. Warga yang lain harap berhati-hati ya, jangan panik. Mari kita keluarkan satu persatu. Jangan takut pada jin. Kita masih punya Allah yang menciptakan jin itu sendiri, ujar istri Ustadz Hasan. Lalu warga yang lain mulai membaca ayat suci Al-Quran dan bacaan lainnya untuk mengusir jin-jin jahat itu. Setengah jam mereka melakukannya hingga mereka semua tidak dikuasai oleh jin. Keadaan semakin sunyi. Warga masih menenangkan diri, lalu keluar sosok tinggi besar yang berbulu lebat dari kamar Bulia. Semua bisa melihatnya meski dalam keadaan gelap. Sosok itu kemudian berlari mengelilingi rumah Bulia. Ustadz Hasan yang melihatnya lalu keluar dari rumah Bulia. Pulang ke asalmu, kalau tidak akan kukacaukan rumahmu, ujar Ustadz Hasan pada makhluk itu. Tanpa instruksi warga membaca ayat Al-Quran, langit semakin menghitam, hewan-hewan semakin kencang berteriak. Bulia teriak kesakitan. Bu, ingat Allah ya bu, jangan sampai kalah dengan jin. Ayo bu, lawan bu, pasti bisa bu, bismillah, ujar istri Ustadz Hasan sambil mencekal tangan Bulia kuat-kuat. Desa diperangi dengan manusia dan juga jin. Hingga akhirnya warga memenangkan pertarungan ini. Semua jin di desa kembali ke asalnya, tetapi ini belum selesai. Suara dari lorong seperti memberitahu bahwa penghuni desa iblis tidak terima dan Labib masih terjebak di dalam desa itu. Ustadz Hasan memanggil santri yang tidak ikut dengan Ustadz Banjar. Lalu, semua warga desa dikumpulkan. Tak kumpulkan, aku mau bawa Labib kembali ke sini. Tapi aku tidak bisa sendiri. Yang aku hadapi bukan kuntilanak atau genderuwo, tapi jin yang sudah kalian mengerti sendiri. Siapa yang mau ikut? Ayo ikut aku. Lalu, warga beramai-ramai ikut dengan Ustadz Hasan. Tidak terkecuali Melani. Hanya beberapa orang untuk menjaga Bulia. Bule dengan air mata dan doa. Bule berharap Melani baik-baik saja dan semua bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja seperti sedia kala. Mereka berdoa bersama sebelum berangkat, lalu dengan segala kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat. Dari lorong mereka sudah disambut dengan jin wanita yang menggoda, jin yang berkaki panjang yang sengaja menendang para warga. Langit semakin menghitam, lorong berbau busuk dan juga bunga melati menjadi satu. Angin malam dan juga segala aura jahat menyelimuti warga. Siapa yang tidak kuat pulang saja sekarang. Siapa yang tidak kuat? Tanya Ustadz Hasan. Tidak ada jawaban. Ustadz Hasan menarik nafas panjang. Aku mengerti. Ya sudah, kalau tidak pada kuat, aku sendiri saja tidak apa-apa. Saya kuat Ustadz. Antusias seorang warga dan diikuti oleh warga yang lainnya. Meskipun tidak semua menjawab sama, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang ingin melanjutkan perjalanan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan terus memanjatkan doa-doa. Oh, sampean berani yo? Rati melayang melewati warga. Iblis kurang ajar. Mana anakku? Mau melihat? Itu, lihat sendiri. Rati menunjuk pada Labib dan Intan yang sudah berpakaian bak seorang pengantin. Labib hanya dia mematung seperti boneka yang dimainkan oleh Rati.
Kalau mau selamat, mendingan kamu tobat. Sudahlah, tobat saja. Murka Allah itu lebih perih, Ratih. Apa? Allah? Aku itu Tuhan di sini. Aku tidak bakalan mati. Aku ini kekal. Ratih terus melayang. Lalu Ustadz Hasan dengan tenaganya, dengan tangannya juga, tanpa mencekal Ratih, tiba-tiba menjatuhkan sosok Ratih itu. Ah, bajingan, macam-macam kamu sama saya. Mata Ratih memerah. Ratih semakin marah. Ratih terus melemparkan apa saja pada Ustadz Hasan. Warga yang lain terus berdoa, hingga Melani ditarik oleh sosok yang sangat mengerikan. Anehnya, tidak ada yang bisa melihat Melani saat itu. Melani sedang ada pada suatu acara pernikahan. Labib dan juga Intan dinikahkan dengan adat jin. Makanan mereka ini busuk dan baunya sangat menyengat. Sesekali Melani itu muntah. Bib, sadar Bib, ini aku Melani. Ayo Bib, pulang Bib, teriak Melani. Tetapi tetap saja, Labib ini tidak menggubrisnya, tidak mendengarnya juga. Kalau mau, hiduplah kekal bersama kami. Ujar jin wanita yang mengerikan. Lalu, Melani ini membaca sesuatu yang telah diajari oleh Pak Lek. Melani berusaha memanggil Labib sambil berdoa, hingga Labib yang diam seperti boneka membuka matanya dan mengarah pada Melani. Labib berlari menghampiri Melani. Semua penghuni marah, ingin menerkam Labib dan juga Melani. Lalu Labib dan juga Melani berlari kemanapun asalkan jauh dari mereka. Bib, ikutin yang aku ucapin, perintah Melani. Lalu Melani membaca sesuatu dan Labib mengikutinya. Tidak berhenti, mereka berdoa dan berlari hingga mereka kembali pada para warga. Warga yang bersyukur akhirnya Labib bisa kembali. Penghuni desa iblis semuanya marah. Terjadi pertarungan hebat antara manusia dan juga jin di situ. Hingga akhirnya Ustadz Hasan dan warga yang menang. Ratih tiba-tiba saja menjadi sangat keriput dan tidak berdaya. Ratih lalu mati. Warga kembali ke desa dengan selamat. Tetapi sampai di rumah Bulia terjadi hal yang sangat-sangat menyedihkan. Pak Rizwan kembali tetapi sudah dalam kondisi telah meninggal dunia. Lalu esoknya di dekat lorong, Intan juga ditemukan telah meninggal dunia. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur keluar, tubuhnya berbau busuk bangkai. Dari segala lubang tubuhnya keluar belatung. Hal itu terjadi karena jin dalam tubuh Intan yang memberi aura kecantikan pada Intan itu murka dan akhirnya memberikan dampak yang sangat-sangat mengerikan kepada tubuh Intan. Desa di seberang lorong ditutup kembali oleh ilmu batin Ustadz Hasan. Desa yang tidak sepantasnya manusia tempati. Desa yang dihuni oleh orang yang bersekutu dengan para iblis ataupun para setan. Dan kebanyakan dari mereka yang datang ke desa itu untuk pesugihan, penglaris dan juga pelet dan ilmu-ilmu hitam lainnya yang benar-benar dilarang oleh agama dan juga akan dimurka oleh Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian ini membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula, untuk kalian yang baru mampir, saya sarankan untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian subscribe dan juga menyalakan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini ya, sehingga kalian jika ada pembaruan ataupun cerita-cerita terbaru dari channel ini kalian tidak akan ketinggalan karena notifikasinya akan muncul di HP kalian. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik ya teman-teman. Yang buruk kalian buang jauh-jauh.
dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Intinya, jangan sampai kita memakai ilmu-ilmu hitam seperti itu ya teman-teman, karena itu akan merugikan diri sendiri dan nantinya pasti akan celaka di akhir hayatnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ataupun banyak kata yang salah juga dalam saya membawakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.